Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Pak Alex Surapati. Ya. Itu selaku salah satu dosen teknik elektro di Universitas Bengkulu. Mobil hybrid, artinya tenaga surya dan angin. Tadi Ya. sempat terputus karena Bapak ngerasain angin gitu Dingin. kan. Iya, dingin gitu kan. Ya. Artinya bisa jadi potensial energi juga yang disimpan di baterai sendiri. Kayak gitu. Nah, cara ininya seperti apa? Jadi begini, seperti yang kita ketahui bahwa kalau angin itu dia adalah udara yang bergerak. Angin adalah udara yang bergerak. Artinya dia mempunyai energi potensial. Ya. Nah, jadi maka saya pikir bagaimana kalau angin ini kita tangkap. Kita tangkap artinya kemudian angin itu kita suruh menggerakkan sesuatu. Nah, sesuatu itu saya ambil dari kipas bekas kipas angin. Berarti sederhana sekali ya, Sederhana sekali. Iya, iya. Ya. Jadi kipas angin itu saya hubungkan lagi-lagi barang bekas lagi. Ada di bengkel saya itu dinamo bekas. Dinamo bekas untuk pengisian aki mobil. Saya ambil itu, kemudian saya gabungkan sehingga pada saat mobil saya tadi berjalan, mobil tenaga matahari tadi berjalan, saya tempelkan dinamo itu di depan, maka angin tersebut akan memutar kipas. Nah, putaran kipas ini akan memutar generator tadi. Ya, namanya generator itu artinya pembangkit listrik. Asal dia berputar dengan kecepatan tertentu, maka dia menghasilkan listrik. Nah, listrik dihasilkan dimasukkan ke dalam aki. Aki tadi juga digabungkan dengan solar cell. Makanya saya namakan hybrid karena ada dua power yang masuk untuk menggerakkan motor yang menggerakkan roda mobil. Tadi. Ya, itu. Nah, kemudian tidak hanya itu, fungsi kipas tadi pada saat mobil jalan turun kan kita perlu mengerem. Kalau jalan turun motor kita harus mengerem. Nah, itu dia berfungsi sebagai pengereman juga. Jadi kipas tadi kita taruh juga di belakang. Dia bisa kipas itu bisa naik, bisa turun. Pada saat dia mobil jalan turun, dia menahan. Kipas ini nahan mobil. Nahan mobil berfungsi sebagai rem dan juga dia berfungsi sebagai pengisi listrik ke aki tadi. Jadi dual fungsi ya. Dual fungsi tadi. Pengereman alami dan menghasilkan listrik juga. Ya, nah itu. Gitu. Pun sampai sekarang mobilnya ada, Pak? Ada, alhamdulillah masih saya simpan. Nah, ini yang secara misalnya mekanisme itu tadi Ana sendiri sudah menangkap gitu, mungkin pemirsa sendiri sudah menangkap. Ini yang menjadi tantangan sekarang untuk orang-orang yang hebat, mungkin seperti Pak Alex nih. Saya temuin hebat banget, idenya hebat gitu kan, teknologinya hebat, mungkin belum dikembangkan aja. Apa yang menjadi tantangan sekarang untuk Pak Alex sendiri? Ya, yang saya rasakan itu bahwa saya terima kasih sekali dengan TVRI ini. Jadi TVRI ini seperti bisa mengangkat saya punya penelitian dan kemudian mengangkat juga nama baik Universitas Bengkulu, fakultas saya, jurusan saya, karena selama ini cuma tersimpan di garasi saya. Alat tersebut cuma tersimpan di garasi saya. Jadi itu juga ini contoh ya. Bahkan saya pikir tidak hanya saya, banyak sekali peneliti-peneliti di Indonesia atau lebih kecil lagi skopnya di Bengkulu, Universitas Bengkulu. Penelitian ya cuma sebatas penelitian, selesai di jurnal, ya. Hanya dibukukan. Dibukukan itu saja. Kemudian tidak kemudian dikembangkan. Mengapa kita beli mobil listrik dari Cina, merek apa, itu merek ini, merek itu? Setuju banget tuh. Iya kan? Gitu kan? Kenapa nggak kita gali potensial kita sendiri, Pak? Iya, dan ternyata, mohon maaf, bikinnya mudah. Mudah. Sekarang harapan saya ya, bagaimana ya
hasil penelitian para dosen ini, mungkin juga ada yang sependapat atau tidak, cuma ini pikiran saya ya. Boleh. Hasil penelitian dari para dosen ini kemudian bisa dibuat bentuk nyata yang kemudian bisa dijual, ya. Artinya kan kita tidak membeli barang luar. Nah, kemudian kita memakai barang kita sendiri. Nah, saya sering kalau misalnya saya perbaiki mobil, sedikit-dikit spare part yang saya beli di toko itu made in China, made in Thailand, made in Japan. Indonesia jarang. Padahal setelah saya bergelut dengan mesin-mesin, dengan barang-barang elektronik, saya yakin kita bisa buat. Tinggal mau atau tidak, pemerintah memberi dukungan untuk itu. Gitu. Berarti artinya tantangannya juga sebagai mungkin Bapak peneliti ya. Regulasinya juga ya. Gitu ya. Antar stakeholder, antar masyarakat juga. Bahkan tadi kan masyarakat cerita awal tadi kan Bapak ini katanya gila saya. Gitu. Padahal itu sebuah teknologi yang Bapak ciptakan gitu. Nah, berarti dari tantangan tadi apa ya menjadi kesulitan juga ketika regulasi itu tidak didukung juga untuk menjadi teknologi yang nyata kayak gitu kan, Mbak. Jadi dulu apa? Sekitar tahun 2018 setelah saya buat mobil listrik saya 2017, 2018 ada juga yang membuat, tapi bukan mobil universitas lain, ITS. Ya, ITS itu membuat mobil listrik. Kalau saya mobil matahari, mobil matahari sama angin. Nah, dia mobil listrik, artinya di mobil dia itu sumbernya listrik, harus dicolokkan ke listrik, ya. Nah, itu dari ITS sana, dari Surabaya dijalankan ke Bengkulu, bisa. Saya test drive, salah satu yang ngetes mobil ITS itu saya pada saat itu di Bengkulu. Saya coba. Nah, dengan bangganya mereka mengatakan bahwa penelitian kami ini didukung oleh pemerintah, penelitian kami ini didukung oleh industri ini, industri itu, ya. Dan mobil itu jalan bagus. Tapi apa? Pada saat itu mereka juga penelitian kami ini akan dibuat menjadi produk massal. Artinya banyak. Tapi 2018 sampai sekarang 2023 mau habis, itu tidak ada satupun merek mobil buatan kita. Ternyata tidak. Nah, kalau penelitian ini tidak didukung oleh pemerintah untuk dijadikan produk massal, untuk apa kita meneliti? Nah, jadi PR bersama juga ya gitu ya. Gitu kan toh ya, kalau PR peneliti sudah dikerjakan berarti PR pemerintah juga memberikan kebijakan kebijakan kayak gitu. Begitu. Iya. Dan Bapak juga tadi sempat berbicara bahwa kalau dari BBM ke listrik itu kan hanya pemindahan aja ya, pemindahan energi aja gitu kan. Gitu. Sedangkan Bapak ini memberikan solusi yang lebih konkret lagi ya padahal gitu. Gimana tuh Pak maksudnya tuh? Kalau dari Bapaknya ya kayak gitu. Jadi begini. BBM itu, apalagi BBM non subsidi, itu terus mengalami peningkatan harga. Nah, kemudian pemerintah punya ide untuk mengatasi itu dengan sekarang memperkenalkan bahkan menjual mobil listrik. Nah, mobil listrik ini kalau menurut saya pribadi ini bukan suatu pemecahan, ini cuma pengalihan. Karena mengapa? Yang namanya mobil listrik itu kan membutuhkan listrik. Untuk mendapatkan listrik ya kita harus mencari sumber listrik di rumah atau di tempat pengisian umum listrik. Nah, listrik tadi sebenarnya dihasilkan oleh batu bara. Sekarang di Jakarta itu kan contohnya kan polusi. Polusi salah satu penyebabnya ada beberapa faktor penyebabnya adalah dari asap kendaraan, ya, dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik di Jakarta itu saya baca kemarin sekitar 16 pembangkit besar. Karena kan daerah industri. Ya, benar. Nah, 16 pembangkit besar itu beroperasi menimbulkan polusi.
Nah, kembali ke mobil listrik tadi. Mobil listrik ini kan mengambil listrik yang dihasilkan oleh batu bara. Batu bara kan mahal. Batu bara merusak. Iya. Contoh mengapa merusak? Polusi dan kemudian menambang sendiri membuat lubang-lubang. Iya. Ya, jadi merusak lingkungan. Jadi makanya saya bilang mobil listrik itu bukan pemecahan masalah dari mengatasi masalah kelangkaan kesulitan BBM. Gitu. Iya. Dan orang juga harus tahu juga bahwa maksudnya ya ada sumber energi yang memang tidak akan habis ya, Tidak kecuali akan habis. kecuali ya Dunia kiamat. Benar sekali itu. Kecuali dunia kiamat. Kecuali dunia kiamat gitu kan. Toh matahari, selama matahari ada. Semua akan ini bisa dicas ya, gitu ya, bisa dicas dan bisa menyimpan energi listrik. Kecuali malam hari. Nah, kalau malam hari kan kita tadi sudah simpan di aki. Iya. Energi yang kita hasilkan siang, malam sudah disimpan di aki. Ya, benar, Jadi siang, malam hari kita tidak memakai, tidak dapat energi dari matahari, dan sampai sekarang belum ada sepengetahuan saya untuk mendapatkan energi dari bulan. Iya. Karena sinar matahari dan sinar bulan lain. Iya, berbeda itu Pak ya. Tapi dengan mobil saya tadi tidak masalah. Karena kan energi sudah disimpan di baterai. Kemudian lagi mobil saya juga tenaga angin. Angin siang malam ada. Tapi udah berusaha belum Pak dari teknologi yang sudah Bapak buat gitu kan? Udah jadi nih bentuknya, walaupun masih prototipe pertama, belum ada pengembangan, belum ada riset yang mendalam lagi tentang ini, tentang apanya. Apa langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan untuk mungkin memberikan hak paten kah, atau memberikan ya proposal kepada ini gitu kan? Oke. Ada nggak cerita-cerita yang bisa kita angkat lah di pagi ini? Jadi terima kasih. Suatu ketika saya ada membawa mobil saya itu ke Universitas Bengkulu, bekerja dengan mobil tersebut, pulang dengan mobil tersebut. Nah, saya diiringi oleh seseorang pakai mobil. Saya pikir mau perbaiki mobilnya ke rumah saya itu. Ternyata tidak, dia dari Kementerian SDM, Energi Sumber Daya Mineral. Iya. Pada saat itu Menteri SDM ada di Bengkulu. Tanggal berapa saya lupa, meminta kepada saya untuk mobil saya itu supaya dipamerkan. Ya, hubungannya karena mobil saya tersebut tidak menghasilkan polusi. Ya, SDM dan Menteri Lingkungan Hidup. Ya, Menteri Lingkungan Hidup, saya ingat, Menteri Lingkungan Hidup. Jadi mobil saya tidak menghasilkan polusi. Dari LSM yang menangani masalah lingkungan hidup. Nah, tapi saya tidak bisa, karena saya mohon izin kemudian ke instansi saya, belum diberikan karena belum dipatenkan mobil tersebut. Kemudian sampai sekarang juga mobil itu masih ada di rumah saya. Berarti belum dapat hak paten loh? Belum dapat hak paten. Ya, belum dapat hak paten. Kita harapkan ada stakeholder yang menonton juga ini gitu ya. Kalau misalnya nanti juga, karena mungkin kurang juga publikasi dan mediasi yang dilakukan. Ya, jadi untuk melakukan paten pada saat itu saya pada tahun 2017 saya cari. Saya tuh pengennya mobil itu patennya paten seluruh, bukan paten sederhana, paten pembagian. Saya cari syarat untuk melakukan paten yang seperti yang saya inginkan. Tapi mohon izin Bapak, nanti kita akan lanjutkan cerita di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.